Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tirta Wicaksana Aji dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan membacakan resumen buku yang berjudul Sejarah Asia Barat Modern dari Nasionalisme sampai Perang Teluk Ketiga, karya dari Brigida Intan Printina. Di sini ada beberapa subbab, di antaranya yaitu bab 1, analisa konflik Asia Barat abad modern, sampai ke bab terakhir yaitu krisis Perang Teluk Tiga. Bab pertama yaitu nasionalisme konflik Barat abad modern. Sejak dahulu, Asia Barat mempunyai arti strategis yang menjadi incaran negara-negara besar. Teori besar dibuat oleh Karl Haushofer dan Mi Kindler menempatkan Asia Barat sebagai Heartland atau daerah jantung, menjadikan pusatan konflik dalam Perang Dunia I berpusat di Eropa dan pasca kekhalifahan. Siapa menguasai Barat, maka ialah yang menguasai dunia. Kajian tentang geopolitik sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah satunya yaitu Montesquieu, yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara konflik dan temperamen politik. Sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas, tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi. Pada daerah yang panas, tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin. Agak berbeda sedikit dengan pandangan Karl Haushofer, intelektual geopolitik Mi Kindler dari Inggris cenderung menempatkan lingkungan dalam konteks laut. Teori ini kemudian dikenal dengan Rimland Theory, yang memiliki proporsi bahwa barang siapa bisa membentuk sebuah jaringan antar wilayah dengan menggunakan laut, maka ia akan menguasai dunia. Negara-negara Asia Barat yang mempunyai sistem politik warisan atau monarki atau kudeta militer, menurut Karl J. Friedrich, politik merupakan suatu upaya atau cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan. Politik juga dapat diartikan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki, yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Sebagian besar negara yang berkonflik memiliki pimpinan yang cenderung diktator, sehingga warga negara merasa tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini yang membuat ada dorongan kelompok utama menyampaikan aspirasinya. Jika melalui cara yang formal dan legal tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintahnya, maka cara radikal dengan melakukan unjuk rasa merupakan opsi terakhir yang menurut sebagian warga negara akan mendapatkan tanggapan yang pasti dari negara, seperti yang dilakukan di Mesir dan Irak. Dalam tingkat perdebatan konflik perbatasan berbentuk konflik antar negara yang tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengajukan gugatan. Berbasis perbatasan memiliki arti substansional dan didukung kekuatan untuk mendapatkannya, misalnya konflik Mesir Israel, konflik Irak Kuwait. Bisa pula berbasis ideologi keamanan, di mana terdapat kelompok-kelompok militan yang satu sama lain sudah saling merasa dipinggirkan, baik oleh negara atau kelompok yang lain, di antaranya konflik Iran-Irak, Palestina-Israel, Hamas-Israel, Jihad
Jihad Islam Israel, Hizbullah Israel berbasis natural resource, di mana terdapat sumber alam yang signifikan seperti air dan minyak, misalnya konflik Sudan, Mesir, Irak, Kuwait, Amerika Serikat, Iran, Irak. Konflik sebagai hasil interaksi antar sesama umat Islam dalam batas tertentu, cenderung mewarnai konflik di Asia Barat. Hal ini dalam batas tertentu bisa difahami karena populasi umat Islam di Asia Barat sampai angka 93%. Namun kita juga harus melihat potret secara seksama bahwa memang ada persoalan yang dinamis antar ideologi dan kepentingan bagi kaum konservatif di Asia Barat. Konflik ini kemudian tidak hanya melibatkan Yunani yang berada Asia Barat saja, namun juga melibatkan kekuatan Yahudi yang berada di Amerika Serikat dalam bentuk ikatan lobi yang bergabung dalam AIPAC. Kemudian pula tindakan diskriminatif Yahudi juga tidak hanya berlaku di Palestina, namun juga di daerah-daerah di mana lobi Yahudi sangat berpengaruh. Demikian sebaliknya, sentimen anti-Yahudi pun berkembang di seantero dunia Islam. Penolakan kepada produk dan pejabat Yunani sedemikian meraba di mana-mana. Wilayah Arab, khususnya Arab Utara dan Asia Barat pada abad ke-18 diperebutkan oleh negara-negara imperialis. Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangan ke Mesir. Tentara mendarat ke Alexandria kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis. Selama beberapa tahun, Turki dengan rujukan Inggris bersama mengusir Prancis dari Mesir. Inggris mengirimkan tentara ke Mesir untuk menyerang dari jurusan barat, sedangkan Turki mengirim 2 pasukannya. Yang satu pasukan darat untuk menyerang Mesir dari timur, dan yang lain pasukan laut untuk memberi pertolongan kepada armada Inggris. Dukungan Indonesia terhadap negara-negara Asia Barat selalu bergulir hingga masa kini. Masyarakat Indonesia selalu mendukung masyarakat Palestina, begitu juga dengan Mesir, meskipun mereka merupakan negara sesama pendiri non-blok. Di sisi lain, hubungan bilateral Indonesia Asia Barat lebih banyak terjalin dengan negara Mesir. Bagi Indonesia, Mesir diistimewakan karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu faktor yang mulai munculnya gerakan pembaru Islam di Indonesia adalah gerakan pembaru Islam yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul di Mesir. Di sisi lain, Indonesia ingin berperan aktif dalam memecahkan krisis perang, berarti karena hanya terbatas melakukan berbagai saluran damai, namun tidak pernah terdokumentasi keterlibatan langsung dalam menanggapi masalah itu. Bab selanjutnya yaitu nasionalisme Turki pasca Imperium. Pembaruan dan nasionalisme negara Turki menjadi penanda bahwa ada ketegangan dan keberanian dari para pembarunya, salah satunya Mustafa Kemal Atatürk, atas pendudukan sekutu atas Turki. Reaksi segera muncul dari para pembaru, di mana perang kemerdekaan Turki tahun 1921 sampai 1922 menandai berakhirnya kekuasaan asing baik secara de facto maupun de jure. Adapun kekuasaan yang menandai ialah suatu perundingan yang dilakukan di kota Lausanne pada 24 Juli 1923. Berikut merupakan isi perjanjian Lausanne, yaitu pertama, Trasia Timur dikembalikan kepada Turki. Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki. Yang ketiga, Bosporus, Marmora, dan Dardanella terbuka untuk semua kapal asing.
4. Semua hak-hak ekstrateritorial dari bangsa asing dihapus. Turki tidak perlu mengurangi angkatan perangnya. Turki tidak usah membayar kerugian. Pembaruan merupakan hal yang sulit dan berisiko. Negara Indonesia pernah mengalami hal yang sama di awal pemerintahan. Maka tugas setiap orang untuk belajar dari pengalaman dan bermain, untuk berusaha melakukan yang terbaik bagi diri, sesama, bangsa, dan negara. Bab selanjutnya yaitu akar nasionalisme di negara Arab. Dari sudut pandang geografi, negara-negara Arab terbentang dari Jabatul Sia di utara hingga Lautan Hindia di aliran Sungai Fildi di selatan. Selanjutnya kawasan Iran dan Teluk Arab di timur hingga Lautan Atlantik di bagian barat. Wilayah ini mencakup Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Oman, Palestina, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Kedatangan Napoleon mulai menimbulkan rentetan peristiwa dan gagasan ini dalam keseluruhannya merupakan nasionalisme Arab modern. Kebangkitan modern di dunia Arab bermula dengan didudukannya Mesir oleh Perancis. Pada dasarnya nasionalisme Arab adalah mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan kebudayaan. Gerakan ini terpangkal pada pemikiran yang berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab tidak peduli maupun agamanya pada hakikatnya merupakan suatu bangsa dan berkebudayaan yang sama. Nasionalisme Arab adalah gerakan sekuler yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor bahasa, faktor tradisi, dan faktor kesamaan kepentingannya. Maka ada beberapa tokoh penting yang menggagas nasionalisme di Arab, di antaranya Abdul Hamid atau Sultan Abdul Hamid II dari Turki, Al-Tahtawi dari Mesir, Muhammad Rashid Ridho dari Suriah, Abdul Rahman Kawakibi dari Arab, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Bab selanjutnya yaitu perjuangan dan pergolakan di Yaman. Dalam tulisannya berjudul Fragility and Extremism in Yemen, A Case Study of the Stabilizing Fragile, Michael Mankus, DKK 2011 menyatakan Yaman terletak di sudut barat daya Semenanjung Arab yang berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman, Laut Merah di bagian barat, dan Teluk Aden di selatan, memisahkan Yaman dengan tanduk Afrika. Babel Mandeb Aden di selatan memisahkan Yaman selatan dengan lebar 14 mil yang menghubungkan dua lautan ini, merupakan jalur pelayaran minyak tersebut keempat di dunia dan dianggap sebagai click point transit minyak dunia oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Sekitar 3, juta barel minyak dari Teluk Persia melewati selat ini setiap hari dalam perjalanan ke Eropa dan Amerika Utara. Yaman terbagi menjadi dua bagian, yakni Yaman Selatan dan Yaman Utara. Akan tetapi kedua bagian tersebut sering terjadi konflik. Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990 dan Presiden Ali Abdullah setelah terpilih menjadi presiden pertama. Yaman bersatu. Dengan 23 juta penduduk, Yaman merupakan negara kedua terdapat di Semenanjung Arab setelah Arab Saudi. Sementara perebutan sumber daya telah menjadi penyebab yang lebih besar terjadinya konflik antara penduduk Yaman, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Barat lainnya. Krisis Yaman Utara dan Yaman Selatan, yaitu adanya perang sipil Yaman Utara
1962-1970. Yaman Yahya terbunuh dalam kudeta tahun 1948 dan dengan cepat digantikan oleh putranya Ahmad. Dalam beberapa bulan, perang saudara besar-besaran pada pecah antara Republikan yang dipimpin oleh Abdullah as-Salah dan Royalis yang dipimpin oleh putra Ahmad, Muhammad al-Bar. Ahmad mencoba merebut kekuasaan ayahnya tahun 1959. Secara umum, komitmen kaum Republikan untuk memodernisasi negara tersebut mendapat dukungan dari Yaman bagian bawah dan kota-kota besar, sementara gerilyawan Royalis didukung tentara oleh suku Zaidi di Yaman sebagian atas. Republik Yaman 1962-1970. Kaum Republikan akhirnya menang setelah 8 tahun pertempuran yang menewaskan sekitarnya 100.000 orang Yaman Utara. Yaman Utara secara resmi menjadi Republik Arab Yaman. Rezim lama khususnya karakter Zaidi ditinggalkan dan konstitusi baru dilakukan berdasarkan syariah, namun akhirnya perang tidak membawa perdamaian. Yaman Selatan dari outpost Inggris sampai Republik Rakyat 1939-1990. Pada tahun 1939, Persekutuan India Timur Inggris menaklukkan pelabuhan Aden untuk digunakan sebagai tempat mengisi batu bara. Dalam perjalanan ke India, awalnya Inggris berharap menghindari wilayah suku-suku di sekitarnya. Namun kekhawatiran dengan kehadiran Ustamiyah yang berkembang di Yaman bagian atas memicu Gubernur Jenderal Inggris menandatangani perjanjian konsultasi dan perlindungan dengan suku di Yaman setelah Yaman Selatan yang dimulai pada tahun 1873. Darurat Aden. Federasi bentukan Inggris ini gagal untuk memadamkan ketidakstabilan. Sebagai dampaknya, pasukan Nasr di Yaman Utara, serikat pekerja di Aden, dan para pemimpin suku di seluruh wilayah selatan mulai melancarkan pemogokan, kerusuhan, dan serangan anti-Inggris. Inggris mengumumkan kesadaran darurat di seluruh wilayah itu pada akhir 1963 karena pasukan menghadapi berbagai konflik. Republik Demokratik Rakyat Yaman. Kebagian Inggris sebagai dampak tindakannya menciptakan kekosongan kekuasaan di Aden. Dampak positif lainnya ialah penyatuan Yaman Selatan. Dua kelompok masif terkemuka Front Pembebasan Nasional atau NLF dan Front Pembebasan Pendudukan Yaman Selatan atau FLOSI berperan satu sama lain untuk menguasai wilayah yang baru dibebaskan tersebut. Akhirnya NLF menang dan secara nominal memegang kendali. Namun berbagi faksi NLF kemudian berperang satu sama lain sampai tahun 1870. Penyatuan Yaman. Penggabungan dua Yaman pada tahun 1990 merupakan perkawinan kenyamanan yang terbaik antara dua negara secara substansional berbeda. Yaman Utara secara resmi adalah sebuah rezim republik konservatif yang berkuasa atas masyarakat yang sangat bersifat kesukuan, sementara Yaman Selatan adalah sebuah negara Marxis yang secara fanatik berusaha untuk mengubah masyarakat sejalan dengan garis sosialis. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu pengaruh nasionalisme Mesir bagi negara-negara Arab dan kepentingan Barat. Peradaban Mesir dimulai sekitar 5000 hingga 3100 sebelum Masehi. Dalam kajian geografi, wilayah kebudayaan Mesir berada dalam wilayah Afrika. Namun kebudayaan dan politik mempengaruhi wilayah-wilayah Arab. Pada abad modern, Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir, meskipun hanya dalam waktu 3 tahun mulai tahun
1798 sampai 1801. Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandria kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis. Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris, terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di timur. Sebaliknya, apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir ialah dapat juga menguasai seluruh Asia Barat dan akhirnya dapat menguasai Inggris dari India. Sistem pemerintah monarki Mesir hanya akan membuat kebencian masyarakat semakin meningkat. Pemerintah hanya memihak pada raja, bangsawan, tuan tanah, dan kerabat-kerabat yang disegani oleh raja. Kepentingan rakyat diabaikan oleh pemerintah demi kesenangan raja. Selain kesenangan rakyat, pada awalnya kemerdekaan Mesir dari Inggris 1922 masih terjadi ketidakdisiplinan politik. Meskipun demikian, sebenarnya revolusi 1919 cukup membawa angin segar bagi Mesir. Mesir diberikan hak kemerdekaan oleh Inggris sebagai negara monarki konstitusional dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang harus dijalani Mesir demi status kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Inggris menetapkan 4 masalah yang menjadi tanggung jawab Inggris di Mesir. Keempat masalah tersebut adalah masalah Sundan, keamanan Mesir dari intervensi asing, pengawasan terusan Suez, dan penjaminan kepentingan asing dan minoritas. Apa yang dilakukan Mesir begitu pula yang dilakukan negara-negara Arab untuk terbebas dari Barat. Pola yang sama juga dilakukan oleh Suriah, Lebanon. Indonesia juga mengikuti jejak negara-negara yang terjajah. Maka perjuangan negara Mesir menjadi satu peletakan dasar pembaruan negara-negara bekas penjajahan asing. Bab selanjutnya yaitu kemerdekaan Suriah dan Lebanon. Lebanon dan Suriah adalah negara yang memiliki hubungan khas tersendiri secara adat istiadat ditinjau dari sejarah keduanya maupun secara geografi. Suriah dan Lebanon merupakan negara bertetangga yang berbatasan wilayah secara daratan. Lebanon merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 10.400 km persegi yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel. Pada tahun 1975, Lebanon mengalami perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok agama dan pemerintah Lebanon sendiri mengalami kesulitan dalam menangani konflik yang terjadi. Peran pasukan militer Suriah selama ditempatkan di Lebanon awalnya adalah berusaha mengatasi perang saudara yang terjadi di Lebanon. Tetapi selanjutnya pasukan militer Suriah justru terlibat tidak hanya dalam masa konflik internal yang terjadi di Lebanon, bahkan dengan masalah eksternalnya, yaitu dalam masa konflik antara Lebanon dan Israel. Keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon pada awalnya dilatar belakangi oleh faktor kepentingan keamanan. Hal tersebut dikarenakan letak geografi Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah Lebanon. Munculnya pengaruh Prancis. Prancis mendapat hak atas Levant atau istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan konferensi San Remo yang akta mandatnya ditandatangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya Perang Salib. Pada saat itu Prancis menerima kapitulasi Sultan mengenai izin diberikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Tahun 1931 Lebanon mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran. Hal tersebut memaksa Komisaris Tinggi Prancis
menghapus konstitusi dan membentuk pemerintahan sementara untuk membenahi keadaan kas negara. Krisis tersebut juga membuat Prancis mengubah Lebanon menjadi negara kooperatif semi-otoriter. Selanjutnya, secara bertahap tradisi baru dibentuk, yaitu presiden harus orang Katolik Maronit dan perdana menterinya orang Muslim Sunni. Tujuannya agar ada keseimbangan antara dua kelompok mayoritas Lebanon. Perbedaan milet atau zakat disesuaikan dengan kebijakan agama masing-masing. Kemerdekaan Suriah, Lebanon, dan meredupnya kekuasaan Prancis. Pada 8 Juni 1941, pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Sir Harry Highland Wilson menyerang Suriah melalui Palestina, Transjordania, dan Irak, tetapi unsur-unsur Prancis bebas menyertai penyerangan tersebut. Keadaan tersebut dikarenakan pada saat itu Suriah termasuk juga Lebanon berada di bawah kekuasaan Vichy dan pejabat Prancis yang anti-Inggris dan menolak Komite Prancis bekas bentukan Jenderal de Gaulle. Sehari setelah invasi, Panglima Prancis Jenderal Catroux menyatakan bahwa pemerintah Prancis bebas akan mengakhiri mandatnya atas Suriah dan Lebanon. Tahun 1943, Suriah dan Lebanon mendapat kemerdekaan sementara dari Prancis. Pada 18 November 1943 mengajukan sebuah revolusi untuk menghapus segala kekuatan Prancis dan konstitusinya yang mengakibatkan tidak hanya Presiden Republik dan seluruh anggota kabinet. Dilanjutkan penunjukan Emil Hede sebagai kepala negara pemerintahan Lebanon oleh delegasi Jenderal Prancis baru, Heleu. Sebelumnya pada 28 September 1941, Jenderal Catroux memproklamasikan kemerdekaan Suriah yang isi naskahnya adalah Suriah berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat. Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya. Suriah berhak menyusun angkatan perangnya. Suriah bersedia membantu Prancis selama perang. Selanjutnya masuk ke bab selanjutnya, yaitu perang Palestina-Israel serta dampaknya bagi Arab dan dunia. Konflik berkepanjangan yang terjadi di antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik sengketa yang cukup panjang. Konflik bermula ketika gerakan Zionisme Yahudi yang dipopulerkan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Australia bernama Theodore Herzl mulai marak di kawasan Eropa. Gerakan tersebut menyebabkan perpindahan masyarakat Yahudi ke Asia Barat. Sementara pada saat itu wilayah Palestina dan Israel menjadi kekuasaan Ottoman. Semenjak saat itu berbagai konflik meliputi Palestina dan Israel, bahkan berdampak bagi hubungan bilateral negara-negara Arab dan berkepentingan internasional. Berbagai perjanjian telah dilakukan, namun ada beberapa gerakan yang memicu radikalisme dan kepentingan lain yang ikut memecah belah proses rekonsiliasi tersebut. Maka hingga saat ini banyak korban terkait konflik Palestina-Israel karena saat ini sudah melewati batas kemanusiaan. Bab selanjutnya yaitu pendudukan dan perjuangan kemerdekaan Iran. Peradaban Persia masih membekas pada Iran, ialah ideologinya Iran menjadi negara yang konsisten terhadap alirannya di abad ke-20 karena ada banyak kepentingan yang meliputi wilayahnya. Tidak hanya Barat yang mengincar minyaknya, namun juga negara-negara Arab yang ingin menyatukan negara Arab dalam satu ideologi utuh. Maka ketika Iran dalam kemelut internal dengan Irak, Liga Arab tidak banyak membantu, sehingga yang terjadi ialah kerugian kedua belah pihak. Di bawah komando Ahmad Mossadegh, Iran memberanikan diri untuk melakukan suatu perlawanan terhadap penguasaan asing dengan menasionalisasikan perusahaan asing yang ada di Iran, yaitu AIOC, meski harus memikul dampak yang cukup berat dan memicu AS untuk membantu perekonomian Iran. Maka dengan segala keberaniannya di bawah kepemimpinan Ayatollah
Ruhollah Khomeini, Iran mendirikan Republik Islam Iran sejak Januari 1978. Bab selanjutnya yaitu pendudukan dan konflik politik di Irak. Irak di masa pergolakan pada abad ke-20, tepatnya tanggal 23 Agustus 1921 dinobatkan Raja Faisal. Ia harus membenahi keterbelakangan yang masih ada sejak zaman Utsmaniyah, bahkan masalah luar negeri khususnya dengan Inggris yang sebelumnya memilih Irak sebagai salah satu daerah mandatnya. Terlepas dari itu, persoalan antar suku erat kaitannya dengan masalah minoritas. Kelompok ini berjumlah 20% dari penduduk Irak. Kelompok yang terbesar ialah suku Kurdi yang tinggal di sebelah utara. Sekitar Mosul, sebagian daerah mereka menetap dan bagian lagi mengembara. Munculnya Saddam Hussein di panggung politik Irak. Saddam Hussein lahir di tahun 1937. Di kehidupan di desanya teramat sangat keras. Pada masa kecilnya, Saddam Hussein seringkali keluar rumah dengan membekali diri dengan senjata sebagai alat bela diri, dikarenakan seringkali terjadi bentrokan dengan temannya sebaya. Pada usia 16 tahun, Saddam sudah menjadi ketua geng jalanan. Pada usia 17 tahun, Saddam membunuh salah seorang pesaing pamannya hingga dipenjara 6 tahun. Pada usia 20 tahun, ia terjun dalam dunia politik dan bergabung dalam Partai Ba'ath. Saddam memainkan peran penting dalam kudeta yang dilakukan partai terhadap Presiden Irak saat itu. Tak lama setelah Saddam menjadi pemimpin Partai Ba'ath, dia melakukan pembersihan besar-besaran dalam tubuh partai. Para penentangnya dibunuh, para ulama penentang Saddam juga dibunuh atau disiksa dalam penjara. Selain sejarawan meyakini sejak sebelumnya kudeta tahun 1968, sesungguhnya Saddam Hussein sudah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Menurut mereka, Saddam telah pembunuhan terhadap Abdul Karim Qasim tahun 1959, melarikan ke Mesir, dan di negara ini dia menjalin hubungan dengan agen-agen CIA. 4 tahun kemudian, Saddam pun kembali ke Irak setelah Perang Dunia II. Pembangunan Irak di bawah pemerintah Raja Faisal memiliki banyak tantangan, namun Raja Faisal berusaha memperkuat posisinya hingga pada bulan September 1939 pemerintah Irak dipimpin oleh Perdana Menteri Nuri As-Said. Ia juga tidak segan memutuskan hubungannya dengan Jerman, mengingat Irak juga diperebutkan oleh 3 negara besar, yaitu Inggris, Uni Soviet, dan Jerman. Pemerintah Irak pun memilih netral di bawah kekuasaan Rashid Ali Al-Gailani, seorang penentang Inggris. Bahkan netralnya Irak terhadap hubungan Inggris, Jerman, Italia dibuktikan ketika Irak diam saja ketika Italia menyatakan perang pada Inggris dan Prancis. Bab selanjutnya yaitu Perang Teluk 1. Latar belakang perang Irak atau Perang Teluk 1 1980 oleh berbagai hal, dalam ini menyangkut hubungan bilateral kedua negara, salah satunya mengenai batas wilayah yang sangat strategis dan kepentingan politik yang telah dipaparkan di atas. Solusi atas konflik ialah perjanjian Aljazair di tahun 1975. Berdasarkan perjanjian itu, maka Iran akan menghentikan dukungan yang diberikan kepada pemberontakan suku Kurdi dan perbatasan Iran di Sharq al-Arab yang digeser dari tepi ke tengah perairan. Irak sebenarnya kurang setuju dengan penetapan perbatasan itu, tetapi tidak dapat menolaknya karena pada waktu itu Iran merupakan kekuatan dominan di kawasan dan Irak menghadapi pemberontakan suku Kurdi yang didukung oleh Teheran. Bab selanjutnya yaitu Perang Teluk 2. Beberapa serangan yang gencar dilakukan Irak kepada negara tetangga ialah perlawanan yang ekstrim dilakukan, namun sudah 2 kali konflik eksternal berpengaruh pada negara-negara
Persatuan Arab. Dalam hal minyak, tingkat intensitas konflik sangat tinggi dibandingkan lainnya karena tidak hanya berdampak pada negara kawasan namun juga hubungan luar negeri. Irak belum bisa membuka pikiran bahwa ada banyak dampak positif dalam memiliki minyak, namun lebih memiliki jalan untuk memperluas kekuasaan melebihi batas wilayah tanpa melihat posisi sebagai salah satu ladang yang strategis bagi negara asing, diantaranya Iran dan Kuwait. Hal inilah yang memicu pertentangan luar biasa bagi negara Arab sebagai negara yang mampu memanfaatkan potensi dan perusahaan asing, khususnya Amerika Serikat, yang mampu melancarkan gerakan demokrasi dengan pasukan multinasionalnya ke penjuru negara-negara Arab yang berkonflik. Lantas hal itu memicu perang dengan skala yang besar, yaitu perang kepentingan melawan negara adidaya. Masuk ke bab yang terakhir, yaitu krisis atau perang Teluk Tiga. Perlawanan sebelumnya telah dilancarkan oleh Irak berdampak pada perang besar yang sangat berpengaruh pada ekonomi dunia. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia II memilih untuk bertindak dengan jalan politik karena selain dengan gencatan senjata, jalan itulah menjadi hal utama yang dilakukan George W. Bush untuk membatasi kekuasaan Saddam Hussein. Tentunya ada negara Islam yang mendukung kedua belah pihak. Iran dan negara-negara Arab mendukung Irak melawan Amerika Serikat karena menyadari politik yang dilakukan semata-mata untuk keuntungan sepihak. Sedangkan Kuwait dan Israel mendukung Amerika Serikat karena menyadari bahwa ada usaha ke arah perdamaian dan persatuan kembali ke wilayah yang berdampak konflik. Sebuah serangan besar-besaran dengan sebutan Operasi Pembebasan Irak dilancarkan PBB untuk mengatasi konflik Irak hingga menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. Dampaknya semua kelompok etnis saling memperebutkan daerah kekuasaan dan sebelumnya telah dikuasai oleh Saddam Hussein. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai buku Sejarah Asia Barat Daya dari Nasionalisme sampai Perang Teluk Ketiga, karya dari Brigida Intan Printina.